Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Selamat sore semua eh, teman setia KF Academy atau sobat KF Academy dimanapun kalian berada. Ya. Kemarin kita sudah menyelesaikan workshop. Ya, sekarang sudah masuk lagi ke session berikutnya dengan narasumber yang berbeda dan ini kedua kalinya dengan saya mungkin ya Pak Purota. Kita sambut ya ini adalah seorang guru ya di beberapa universitas dan beliau juga mempunyai pengalaman mengajar dan prestasi lomba juga sejak 2019 yaitu adalah Pak Kurota Ayun ya. Selamat sore Pak Kurota. sore Pak Fikri dan Ya, ah, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, ini sedang sibuk untuk merancang pembelajaran dan berbagai pelatihan guru. Oke, ya sedang sibuk lah pokok namanya. Jadi untuk hari ini atau misalkan workshop kali ini kita akan eh, workshop dengan tema atau dengan judul yaitu adalah mengajarkan coding kepada siswa secara asik gitu ya dengan platform kode combat dan kodecombat.com ya. Jadi kali ini kita akan menyaksikan materi dari Pak Kurota tentang coding, ya, di mana coding ini sekarang kan sudah waktunya, sudah zamannya melek digital, ya, tidak hanya menggunakan platform atau aplikasi, tapi kita bagaimana membuatnya, gitu. Jadi udah mengarah ke sana. Dan kalau dulu itu hanya profesi-profesi tertentu yang bisa membuat coding. Tapi dengan perkembangan zaman, apalagi sekarang sudah ada artificial intelligence, nah itu coding ini lebih dimudahkan begitu. Nah, apa namanya judul di workshop kali ini yaitu tentang coding ya. Dan ini mungkin menurut saya pribadi sangat langka ya, di mana kalau melihat dari uh, historical pendidikan beliau itu bukan dari uh, apa namanya jurusan informatika yang mana notabene coding itu kan sudah masuk ke ranah jurusan informatika, tapi ini pendidikan IPA tapi bisa coding ya itu lebih canggih lagi begitu ya uh, pemirsa dan sobat KF Academy. Nah mungkin sedikit saja Pak Purota bisa memberikan contekan mungkin ya apa saja nanti yang akan dilakukan atau dilaksanakan ketika workshop. Sedikit saja Pak, silakan. Baik, terima kasih Pak Fikri dan pemirsa podcast KF Academy dimanapun Bapak Ibu berada. Seperti yang Pak Fikri bilang, saya latar belakangnya pendidikan IPA ya, tapi saya mengajar coding, simple coding di sekolah dan suka komputer, makanya saya mengajar STEAM ya, atau ya pemrograman sederhana. Oke, Bapak Ibu yang mendaftar di workshop ini pasti akan mendapatkan manfaat yang insya Allah banyak ya. Dan saya akan share screen untuk apa ya, sekedar spoiler gitu ya, spoiler apa yang akan kita belajar di situ ya. Jadi kita punya dua platform Bapak Ibu semua. Ini saya share screen dulu. Nah, sebenarnya ini ya, ada beberapa platform yang Bapak Ibu di seluruh Indonesia pasti sudah tahu tentang Scratch, kemudian MIT App Inventor, Tinker, dan sebagainya. Namun kita fokus kedua ini, Code.org dan Code Combat. Nah, di sini gratis Bapak Ibu. Gratis dan resource-nya beraneka ragam sesuai dengan jenjang, kemudian sesuai dengan kurikulum maupun device yang digunakan. Nah, dalam 4 hari nanti kita belajar dua ini. Semoga dengan waktu yang singkat tadi bisa terakomodir ya Bapak semua. Walaupun nanti tetap ada penugasan ya, penugasan untuk melatih secara mandiri atau secara kelompok. Nah, kita masuk dulu ke code.org. Ini adalah websitenya code.org yang Bapak Ibu bisa daftar atau login dengan akun email masing-masing. Nah, ini berbahasa Inggris, bisa berbahasa Indonesia, bisa tinggal atur di bawah nanti ada menunya ya. Ini saya pakai bahasa Inggris ya karena lebih mudah dibanding
bahasa Indonesia karena memang kalau pemrograman itu kalau bahasa Indonesia agak aneh ya. Maksudnya kata-katanya tidak pas untuk ditranslate gitu. Tapi tidak masalah kalau paham bahasa Indonesia ya tidak apa-apa itu ya. Oke, di sini banyak sekali bisa difilter dari grade-nya, kelas berapa, kemudian ini dari TK ada loh Bapak Ibu semua, dari TK sampai kelas 12 ya. Jadi untuk SMA masih bisa ya. Tapi kalau kuliah ya kuliah boleh sih tapi udah beda beda level ya. Durasinya bisa diatur nih. Bisa pelajaran, bisa mingguan, bisa bulanan. Topiknya ada art, ada artificial intelligence, ada cyber security, ada digital literacy dan sebagainya. Nah, kan kita bahasnya di workshop ini coding ya Bapak semua. Jadi saya sarankan nanti kita belajar di programming dulu. Kita klik programming sebagaimana contoh yang akan saya tampilkan, klik programming di sini. Nanti muncul beberapa ini course ya. Device-nya boleh komputer, Chromebook, tablet, mobile ya. Ini kurikulumnya tidak usah dicek nggak apa-apa ya, karena hampir-hampir sama. Oh ya saya lupa ini durasinya cukup kalau ingin satu kali pelajaran ya lesson saja. Nah, di sini muncul nih ya, code with anak-anak masa, SH dan sebagainya. Nah, kita masuk langsung contoh Bapak semua. Misal kita pilih SH, SH ya. Kalau Mohon udah maaf klik, Pak Purwata, ini share screen-nya yang tidak berubah sepertinya. Mungkin bisa di-share screen ulang. Iya. baiklah, share screen ulang. Nah, tidak berubah. Oke, Nah, ini udah. udah ya. Oke. Jadi tadi untuk dashboard yang kalau Bapak Ibu sudah login akan muncul seperti ini ketika Bapak Ibu mengklik course catalog. Nah, nanti di pelatihan kita nanti kita belajar bagaimana memilih course-nya sesuai dengan filter yang akan kita set gitu kan. Kemudian bagaimana membuat kelas, mengassign course ini ke kelas dan seterusnya. Nah, kita langsung kasih spoiler ya untuk caranya gitu ya, caranya memainkan satu ini. Jadi beda dengan Scratch, Bapak semua. Pak Fikri apakah sudah berganti screen? Ini saya masuk ke SH Play Lab judulnya. Sudah Pak. Nah, oke. Jadi ini sangat berbeda dengan Scratch. Kalau Scratch kan masih apa ya? Kita benar-benar dari nol gitu kan, tanpa panduan, tanpa course. Scratch itu kalau Bapak Ibu tahu itu harus dengan kreativitas sendiri atau dengan panduan guru. Tapi kalau di code.rg ini ada course-nya, ada instruction-nya ya. Nih, misal nih, ada levelnya. Jadi setiap level itu beda-beda. Kalau sudah level terakhir, nanti akan ada sertifikat. Nah, tinggal di drag and drop sesuai instruction-nya. Misal kita sudah level ke-11. Kita klik level 11, misal ya, misal saja gitu kan. Ini nanti muncul claim certificate. Nah, ini Bapak Ibu semua. Jadi sertifikatnya bisa membuat siswa semakin terpancing untuk melakukan yang lebih kompleks gitu ya. Nah, misal kita klik kanan. Nah, ini kalau Pak Fikri melihatnya rumit atau tidak kira-kira? Ya, ini ya, tinggal ikuti saja instruksinya. Nah, kalau sudah kita klik Ya. finish, ya ada suara-suara ini ya, suara-suara dari karakter itu. Kalau udah kita klik next puzzle, nanti akan muncul klaim sertifikatnya. Klaim sertifikat berarti kita sudah menyelesaikan. Nah, kita bisa mengetik nama kita, gitu kan, siapa, gitu. Nanti kita klik submit. Ini sertifikatnya bagus karena jarang-jarang ya pelatihan gratis dapat sertifikat. Oke, itu dari code.org. Nah, nanti di pelatihan lebih asyik pastinya, tidak bakal mengantuk, saya jamin. Saya jamin kalau ngantuk berarti Banyak memang berpikir sekarang. Karena menggunakan logika ya Pak ya. ya betul logika. Memang harus bisa berlogika dan bisa berbahasa Inggris. Kalau misal Iya. bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia tidak masalah gitu kan. Oke, Pak Fikri, untuk code.org ini sudah jelas ya spoilernya ya. Iya, Oke, oke kita Pak. lanjut ke platform selanjutnya yang gratis juga dan ini lebih ke Python Python ya. Saya sebutnya Python kemudian Hmm. JavaScript atau um, C++ gitu ya.
maaf saya bukan guru TIK jadi takut menggurui kalau Bapak lebih paham gitu kan. Nah, ini saya udah buat kelas 8B, 7B, 7A dan sebagainya ya. Ini STEAM ya. Jadi eh, kelas STEAM itu kelas untuk coding gitu ya di sekolah saya. Oke, kita masuk ke course-nya. Jadi di sini banyak Bapak sekalian. Sudah terlihat Pak Fikri Ya, course coding. sudah Pak. Oke. Jadi di sini banyak sekali levelnya. Level dari introduction dulu, apa itu computer science, kita bisa menggunakan Python, JavaScript, C++. Nah, itu ya. Tapi saya nyarankan sih Python dulu deh, karena masih beginner, masih pemula gitu ya. Beginner, kalau sudah bisa JavaScript boleh, C++ paling susah, saya juga terlalu memikirkan untuk C++ ini, aduh ini. Tapi Python juga sudah bagus ya. Ada game development dan sebagainya. Sampai bawah belum saya explore semua karena satu course saja itu sekitar 1 bulan itu ya, 1 bulan atau 2 minggu lah selesainya ya. Oke, misal kita akan play levelnya, Bapak Ibu semua, kita klik play level di sini. Dan sebelum play level kita harus membuat kelas dulu. Nah, di pelatihan itu nanti kita juga membuat kelas, kemudian menambahkan siswa dan seterusnya. Nah, kita masuk ke contoh gamesnya atau codingnya. Nah, tadi kan di code.org kan tinggal ditarik-tarik gitu ya. Ini Pak Fikri sudah lihat ya, seperti tampilan apa ini ya, Iya, games. Oke. sudah. Jadi di sini lebih ke bahasa Python atau apa ya, menulis ya, bukan tarik blok atau drag and drop, tapi kita nulis codingnya. Jadi kita harus baca directionnya juga, ini bahasa Inggris, jadi perlu berlatih vocabulary English gitu kan. Nah, kita harus me- mematuhi itu directionnya. Kita harus memindahkan karakter agar mendapatkan itu diamond atau ini ya berliannya. Jadi kita tulis hero move right, kemudian move down, kemudian move right lagi. Nah, kalau sudah kita klik run. Nah, dari awal kita klik run. Nah, di sini nah muncul sampai ini. Nah, saya oke. Ini saya oke, Success. ya sukses. You accomplished your goals. Ini mirip Click the Mobile done Legends button to atau finish the level. suasananya gitu kan, tapi ya lebih mendidik ya, lebih mendidik dalam hal coding. Ini juga bagus nih ya. Bahasa Indonesia ada Bu, Bapak? Code Combat. Ya, bahasa Indonesia ada, bahasa Inggris ada. Jadi tidak harus bahasa Inggris ya, tidak harus bahasa Inggris. Nih, levelnya banyak sampai berapa nih ya? Banyak lah, sekitar 20-an level ya. Oke, Oke. itu saja Bapak Ibu semua. Nanti kita kasihkan waktunya sedikit nih. Iya. Ya, saya Baik, kembali. terima kasih Ya, siap. Pak Purwata atas penjelasan singkatnya ya. Sangat menarik sekali. Bapak dan Ibu semua apa namanya teman-teman KF Academy. Jadi kalau misalkan saya rangkum tadi, jadi ada 2 platform untuk pembuatan coding ya. Yang pertama adalah code.org, itu di mana nanti codingnya sistemnya drag and drop. Jadi Bapak dan Ibu tidak usah mengetik menggunakan keyboard, tapi tinggal drag and drop saja. Yang kedua lebih menantang lagi, makanya tadi Pak Prota bilang harus ada vocabulary English-nya gitu. Itu di codecombat.com. Nah itu ada 3 bahasa pemrograman, ada Python, ada JavaScript, dan ada C++ ya. Nah, jadi kemungkinan menggunakan Python nanti. Nah, cuman bedanya dengan yang .org itu yang kode combat ini menggunakan TypeScript ya. Jadi Bapak dan Ibu harus mengetik perintah-perintah yang ada di codecombat.com ini gitu. Sangat menarik sekali. Ini mungkin kedua kalinya saya bertemu dengan yang bisa coding ya. Yang pertama ada teman saya Pak Eri. Pak Eri juga jago codingnya. Yang kedua adalah Pak Kurota gitu. Yang maksudnya teman dari luar informatika tapi bisa coding gitu. Jadi baru 2 orang yang saya ketemu. Cuma nanti Bapak dan Ibu setelah mengikuti coding mungkin mengikuti workshop ini, mohon maaf, mungkin bisa langsung mengimplementasikannya gitu ya di kelas-kelas atau di
mapel-mapel Bapak Ibu supaya lebih menarik lagi dalam mendidik atau memberikan materi kepada siswanya begitu. Oke, sekian mungkin ya sekilas tentang singkat dari materi yang akan disampaikan oleh Pak Kurota. Nanti jangan lupa kita akan mengadakan workshop ini pada tanggal 13 sampai dengan 16 Oktober tahun 2023. Nanti mungkin ada link yang akan di-share untuk mendaftar. Silakan Bapak Ibu daftar di kfacademy.id. Bisa daftar di sana, klik workshop mengajarkan coding ke siswa secara asik. Baik, terima kasih Pak Kurota atas materi singkatnya dan semoga nanti pada saat workshop lancar ya, dan Bapak Ibu banyak yang masuk ke dalam KF Academy ini untuk mengikuti workshop coding oleh Pak Kurota. Terima kasih. Sekian dari kami, tim KF Academy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.